Selamat siang, halo, saya Septi Nurhayati. Kali ini saya akan membahas mengenai pelaksanaan kode etik, khususnya di lingkungan kerja. Pertama, yuk kita cari pengertian apa sih arti dari kode etik itu. Kode etik merupakan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, yang sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Salah satu kode etik ada yang namanya kode etik profesi, yang dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang nantinya diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Salah satu kode etik profesi adalah kode etik ASN. Di dalam modul terdapat 12 poin mengenai kode etik ASN. Kali ini saya akan membahas 5 poin dari 12 poin tersebut. Yang pertama adalah mengenai melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegrasi tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. Dan yang kelima, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kalau begitu, mari kita hubungkan kelima kode etik ini dengan perilaku kita di lingkungan kerja. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegrasi tinggi. Poinnya, pengambilan sampel data yang sesuai aturan. Ketika mengambil data untuk nantinya diolah, ambillah data sesuai dengan data yang ada di lapangan bagaimanapun keadaannya. Karena data merupakan sumber informasi. Dasar dari semua informasi berpusat pada data yang telah kita ambil. Jadi, apabila kita melakukan pengukuran, angka yang terdapat di alat ukur tersebut, itulah yang kita catat sesuai. Kemudian, yang kedua adalah membuat laporan sesuai dengan data yang ada dan tidak dibuat-buat. Karena apabila kita membuat laporan data yang palsu, maka sama dengan kita memberikan informasi ke masyarakat itu palsu juga. Jadi, setiap laporan yang kita tulis adalah bentuk tanggung jawab kita kepada masyarakat. Jadi, kalau misalnya kita memberikan laporan yang palsu, berarti itu sama saja kita tidak memiliki integritas tinggi. Selanjutnya, di poin ketiga, berani mengakui kesalahan jika memang salah. Jika kita melakukan suatu kesalahan, baik dalam hal memberikan pelayanan ataupun dalam hal membuat laporan, akui saja dan berjanji pada diri sendiri untuk dapat menjadi orang yang lebih baik selanjutnya. Karena tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Anggap saja kesalahan itu adalah bagian dari belajar kita. Yang terpenting adalah mengakuinya dan memperbaikinya. Selanjutnya, yang kedua, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin bisa kita lakukan dengan mengacu pada 2 poin. Yang pertama adalah membuat skala prioritas. Buat skala prioritas untuk pekerjaan Anda. Jadi, tentukan mana-mana saja pekerjaan yang butuh untuk cepat diselesaikan, mana saja pekerjaan yang membutuhkan ketelitian data yang lumayan rumit, mana laporan atau pekerjaan yang masih bisa menunggu. Jadi, kita menyusun skala prioritas itu setiap sebelum bekerja. Di pagi hari kita menyusunnya, jadi kita tahu dan lebih sistematis dalam bekerja sehingga hasil pekerjaan kita tentunya akan lebih baik. Selanjutnya adalah tepat waktu. Tepat waktu dalam hal kehadiran maupun dalam hal pengumpulan tugas. Apabila kita disiplin, tepat waktu hadir di kantor, kita tidak akan terburu-buru dan lebih tertata dan tentunya bisa menyusun
skala prioritas yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi kita bisa mengumpulkan tugas tepat waktu, kemudian kita bisa melakukan pengujian tepat waktu, kita bisa pulang tepat waktu. Selanjutnya yang ketiga adalah melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, di sini saya ambil 3 poin yang bisa diterapkan di lingkungan kerja. Yang pertama adalah senyum. Senyum. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, hendaknya diawali dengan senyum. Sebelum menanyakan mengenai keperluannya, agar masyarakat senantiasa merasa diutamakan dalam pelayanan. Senyum juga merupakan suatu bentuk sedekah, bukan? Jadi, masyarakat yang kita layani senang dengan pelayanan yang kita berikan, dan tentunya kita juga akan mendapat pahala karena senyum merupakan salah satu dari bentuk sedekah. Yang selanjutnya adalah salam. Setelah memberikan senyuman yang ramah, jangan lupa untuk memberikan salam. Bisa diawali dengan selamat pagi ketika pagi, selamat siang ketika siang, dan ketika selesai memberikan pelayanan, alangkah baiknya jika mengucapkan terima kasih. Terima kasih di sini dapat berarti terima kasih sudah mempercayai kami memberikan pelayanan kepada Anda. Selanjutnya adalah sapa. Sapaan dalam melayani juga penting agar masyarakat merasa dihormati dan dihargai tentunya. Selanjutnya yang keempat, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Ini ada 3 poin yang bisa kita terapkan untuk mengaktualisasikan dari pengertian poin 4 ini. Yang pertama adalah profesionalisme. Profesional di sini berarti bekerja sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti dalam hal mematok harga pelayanan yang sifatnya berbayar, harganya dipatok sesuai dengan yang tercantum pada perda. Tidak boleh dinaikkan dan juga tidak boleh dikurangi, sekalipun mungkin yang meminta bantuan adalah keluarga kita sendiri. Profesional juga berarti tidak menerima hadiah apapun dari customer ataupun masyarakat yang dapat mempengaruhi objektivitas kita sebagai ASN. Yang kedua adalah netralitas. Netralitas merupakan keadaan dan sikap tidak memihak. Seorang ASN tidak diperkenankan terlibat dalam hal politik, karena nantinya birokrasi akan mudah dimanfaatkan sebagai personifikasi suatu negara oleh segelintir orang demi keuntungannya sendiri. Selanjutnya yang ketiga adalah transparansi. Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dan pertanggungjawaban. Setiap pelaksanaan kegiatan hendaknya terdapat laporan pertanggungjawaban dari dana hingga rincian kegiatan apa saja yang dilakukan. Lanjut kita ke poin 5, yakni menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Poin ini dapat kita aplikasikan dengan cara yang pertama, menjaga dan merawat aset. Setiap fasilitas yang diberikan oleh pemerintah hendaknya kita rawat dengan baik. Seperti contohnya kendaraan dinas yang harus diservis secara teratur, kemudian alat-alat ukur atau alat-alat pengujian yang kita senantiasa gunakan harus dikalibrasi secara teratur minimal setahun sekali. Yang kedua adalah penuh perhitungan. Dalam hal pengajuan permintaan aset ataupun fasilitas, hendaknya meyakini bahwa alat yang sebelumnya benar-benar sudah tidak dapat digunakan. Apabila alat sebelumnya masih bisa dilakukan perbaikan atau masih bisa diservis, lebih baik diservis atau diperbaiki terlebih dahulu. Yang ketiga adalah waste management. Waste management ini bisa kita terapkan dalam penggunaan kertas. Jadi dalam penyusunan laporan biasanya kita akan ada draft-draft seperti itu. Nah, alangkah baiknya dalam pembuatan draft lebih baik menggunakan kertas-kertas bekas salah print
yang sebelumnya. Jadi kertas-kertas salah print itu lebih baik kita kumpulkan karena masih bisa kita gunakan di sisi sebaliknya. Seperti itu. Ya, segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.